DJ X Friend Q terjadi perpisahan. Lihat cowok ngeliat doang nih, entah itu ganteng atau enggak. Maksudnya Beneran. Banin pernah nulis surat cinta pakai sandi Morse dan sandi rumput. Kalau kita ngomongin tentang pondok, senioritasnya parah sih. Kita mau mengklarifikasi bahwa kita nggak ikutan. Hai teman perempuan, ini dia KTP, kisah tentang perempuan. Yuk sini, duduk dulu. Selamat datang di KTP, kisah tentang perempuan. Yuk sini, duduk dulu. Di samping aku sekarang ini adalah teman perempuan, ada Asri Alfiasari. teman-teman Aisyah. Kenapa aku hadirin Asri di sini? Karena Asri ini adalah teman perempuanku waktu kita sama-sama mondok ya, Say. Yes, santriwati. Santriwati. Bu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mengesankan apa, Sri? Momen mengesankan yang kita udah mau lulus, Nah. terus yang kita di lapangan basket Iya ya. sih, itu sih bener Iya, banget. di lapangan basket itu kayak Itu kita pakai seragam gak sih? iya, kan kita punya nama angkatan. Iya. Apa nama angkatannya? Jadi setiap angkatan itu punya nama-namanya sendiri, dan kita itu adalah angkatan 310 karena lulus di tahun 2010 ya. Jadi nama angkatan kita itu adalah DJ X Friend Q. Gila nggak tuh DJ X Friend Q? Aduh. Gila. Pada masanya itu keren banget, Iya. gila. Tahun-tahun segitu alay kan keren. Iya, nggak sih? Kalau sekarang mungkin apaan sih? Apaan Itu kan sih? dulu keren. Dulu keren. Jadi kayak Ngumpul, ngumpul makan, terus ada- sebenarnya cuma makan. Ada nyanyi nggak sih? Iya, nyanyi-nyanyi gitu kan? Ada nyanyi-nyanyi gitu. Nyanyinya Asri yang bikin kali. Ya Oh nggak sih? iya kali ya? Iya. Sumpah aneh banget itu, pokoknya lagu tapi aku ubah liriknya. Nah, lagu Peter Pan apa ya? Aku ingatnya tuh Ariel yang nyanyi. Iya bener, kayaknya lagu Peter Pan tapi aku ubah liriknya jadi kayak yang lagu perpisahan sedih gitu nggak sih? Mengapa terjadi Iya. perpisahan ini? Aku tak. Iya, Tapi bukan pokoknya itu lagu itu. liriknya. Liriknya Diubah diganti, menyesuaikan dengan kondisi dan keadaan hati pada saat itu yang pengen pisah sama teman-teman. Iya. Bagian keamanan, bagian apa itu? Lupa. Dan bagian matam. Oh iya lagi matam itu dapur. Iya, jadi kayak kita tuh punya musuh-musuh tersendiri gitu. Ya, pada saat kelas 3 musuhnya itu adalah OSDA pokoknya. Ya kan? Karena kita pada saat itu kayak dalam tanda kutip tuh lagi kayak merasa berkuasa Yes, banget. jadi kelas 3 itu kan ibaratnya udah ngerasa kelas 3 nih itu kan yang paling mereka paling senior di anak-anak SMP kan. Benar. Udah mulai berani Iya. ngelanggar kayak gitu-gitu. Yang paling aku pelajari gitu kan di pondok ya, tadi pertama adalah nggak ada yang semengerikan ospek kalau nggak kayak di ospek di pondok. Tapi pertemanannya juga begitu, Sri. Aku nggak nemuin kayak yang bener-bener temen, yang bener-bener kayak keluarga tuh selain di pondok, yang bener-bener bisa dipercaya banget gitu. Itu nggak sih? Kalau aku sih pribadi ya gimana ya, misalnya kayak ketemu itu doang ya, walaupun sebenarnya tuh kayak komunikasi tuh mungkin jarang ya sekarang, tapi ketika ketemu Iya. kita tuh tetap temen gitu. Kayak kita tuh nggak butuh waktu buat kayak saling akrab lagi, nggak, kita teman gitu ibaratnya kayak gitu sih ya wajar lah ibaratnya kita tinggal bareng tiap hari ya. Kayak gimana yang kalau kita kenapa-napa juga ada dia. Nah, yang jadi pertanyaan jadi sering nih, Sri, selain kesedihannya apa sih gitu kan, ataupun yang senang-senangnya apa, ketemu cowok di mana? Kan anak putri nih, ya kan? Ketemu cowoknya di mana, ya kan? Iya lagi, ya ampun. Dulu tuh kita tuh asli ya, karena yang namanya pondok putri yang isinya semuanya santriwati, Cewek semua. ngelihat cowok, ngelihat doang nih, entah itu ganteng atau enggak. Maksudnya, Bener banget lagi. Ini teman kita yang kayak punya saudara cowok aja ya. iya bener asli. Saudara cowok aja itu pasti udah kayak dia kan ya, kalau di pondok itu asrama
di dalam gitu lah ya asrama, terus kita harus jalan jauh kayak gitu ke depan buat ke daerah kafetaria dan juga ruang tamu gitu lah ya Sri ya. Jadi kita harus pura-pura beli lah, pura-pura ke kantin Cuma buat cuma ngeliat, sekedar aneh cowok. banget asli. Jadi tuh ya dulu tuh kayak kalau ngeliat cowok tuh suatu hal yang wah gimana gitu. Kalau pas Jumatan ingat Iya, kan Jumatan adalah momen-momen masjid dibuka untuk umum ya kan. Untuk Dimana di para sana- cowok sih ya, Iya, karena sih, Jumatan kita kan nggak Jumatan. Kan kalau misalnya Senin, Selasa, Rabu, Kamis kan itu kan nggak ada ya buat kita doang kan masjidnya. paling pada Ustad ya kan yang pas kita Jumat lihat. kan Jumatan dibuka untuk umum gitu, untuk masyarakat sekitar juga. Jadi kan itu kan momen-momen ngeliat cowok aneh. Jadi tuh aneh pokoknya ngeliat cowok tuh jadi kayak wah bawa banget gitu ya. Atau enggak biasanya hari Minggu tuh kumpulannya ya kan, tamu-tamu Yes, pada bener. datang tuh biasanya seperti itu juga. Tapi menarik lagi kalau yang nempel banget di ingatanku adalah kita harus menjadi orang yang berprestasi pada saat di Pondok Sri. Kenapa jadi menjadi orang yang berprestasi? Supaya kita diikut sertakan untuk keluar lomba-lomba antar ya sekolah. ampun bener banget. Iya bener Supaya kita bisa ketemu dengan manusia-manusia di luar dan ketemu cowok dong. Iya, ya nggak jadi sih? tuh kayak momen keluar pondok itu adalah momen paling berharga nggak Paling sih? berharga dan kita Kayak tuh kompetitif seneng banget satu sama lain supaya menjadi juara di pondok. Yes, benar Ya benar kan? benar. Dan aku sama Asri ini adalah kita satu angkatan untuk sebutannya dulu Paskus ya. Oh iya, Iya kan? pasukan khusus. Pasukan khusus. Jadi dulu itu pasukan khusus yang aneh banget ya, yang santriwati baru. Santriwati baru dulu di pondok itu sebutannya Jadidah, ya kan? ya ampun kamu Jadidah. maksudnya benar-benar Aduh. jadidah ya jadidah. Jadidah. Oke, Jadi oke. yang Jadidah itu cuman kita berdua yang Iya, terpilih di benar. situ ya kan, ada Asri dan juga ada Aisyah di situ terpilih. Dan kalau kita ngomongin tentang pondok senioritasnya parah sih, parah banget. parah banget. Misalnya kita nemuin nih ya senioritas di kampus itu tuh nggak ada apa-apanya sama senioritas di pondok. Bener banget lagi. Ya Benar. nggak? Ospeknya tuh nggak ada apa-apanya kalau aku pikir mah. Ospeknya yang di kampus tuh belum ada apa-apanya sama ospeknya yang di pondok ya kan. Jadi ini ceritanya kita berdua adalah anak baru, santriwati baru, tapi dikumpulin sama yang udah senior kelas 2. Yes, bener, anak-anak kelas 2. Terus kita cuma berteman berdua dong. Iya. Jadi kita mau kemana? Asli aneh banget, kita cuma berdua doang ya kan. Tapi aku lupa sih kenapa kita bisa kepilih, kenapa ya? Nggak ngerti juga. Waktu itu kayak kita tuh ada perlombaan ya kan. Kita dipersiapkan untuk perlombaan terus kayak entah kenapa kita dilibatin untuk cuman kita aja lagi gitu ya yang berdua anak barunya. Nah di situ yang momen yang paling aku ingat sih Sri. Jadi kita kayak latihan terus setiap Iya, hari. tapi itu hal yang menurut aku seru sih. Seru sih. Serunya tuh latihan sih. Ah. Jadi kayak punya pride tersendiri gitu kayak Paskus wah, nih, itu beda. Paskus nih gitu ya nggak sih? Dan momen yang paling berharga adalah ketika kita harus ketemu sama teman-teman Banin. Waduh. Iya, sebutannya Banin. Kalau Darul Hijrah ya, Putra. Kalau misalnya Darul Hijrah Putri kita bilangnya Banat. Banat. Tapi kalau Darul Hijrah Putra kita bilangnya Banin. Banin. Kita bilangnya Banin. Nah, jadi di situ adalah momen kita bisa ketemu sama mereka, ya kan? Dan lucunya lagi, yang paling menarik itu, ingat gak sih Sri? Itu aku tuh kayak berasa jadi ini Siti Nurbaya. Iya lagi. Iya benar itu yang pakai baju nanang. Coba ceritain Nanang deh, Galuh Ci. Banjar ya nggak sih? Jadi kan ibaratnya kita kan yang namanya Darul Hijrah ibaratnya satu apa sih namanya sebutannya satu nama. satu nama lah, entah itu putri walaupun beda ya, Iya, sebenarnya sebenarnya kan beda. kita putri putra cuman ketika kita di luar kita bawa nama satu kan, Iya, Darul Hijrah. Nah jadi itu ceritanya apa sih, pokoknya itu satu cewek yang dipilih dari Karnaval waktu itu. Darul Hijrah dari kita dari Banin itu Ada. iya Ece. Iya. Lu kamu. Jadi di awal banget kita itu dipilihnya sebagai cowok gitulah. Aku lupa posisi Asri apa, tapi yang aku ingat aku sebenarnya jadi Pak Haji gitu. Jadi Pak Haji gitu. Terus entah kenapa satu hari sebelum berangkat ke perlombaan itu tiba-tiba kita dikabarin bahwa ini Darul Hijrah atas nama Darul Hijrah ya, nggak ada atas nama Darul Hijrah Putra dan juga Putri ya, kayak gitu. Dan mau nggak mau ini waktu itu karnaval jadi ada Nanang Galuh gitu kan.
Benar-benar. Nah jadi harus ada ceweknya nih jadi galuh kayak gitu. Yang terpilih sebenarnya bukan aku juga sih Sri. Iya, ada Uti siapa sih? Uti Hajah. Oh iya. Uti Hajah sebenarnya. Karena dia lebih cantik kan. Aku juga. Oh iya. Iya. Pada akhirnya jadi oke, Aisyah gitu. Itu kenapa? Itu karena bajunya kegedean di dia. Ya Allah. Jadi dia udah nyoba kan. Dia nyoba di siang hari apa kayak gitu kan. Dia udah nyoba terus katanya bajunya kegedean di dia nih. Terus yang cocok adalah aku udah nunduk-nunduk tuh. Terus katanya kamu aja Aisyah ya. Bukan Aisyah sih, Ece ya panggilannya. Ece. Karena bajunya nggak muat tadi kan, karena bajunya nggak muat akhirnya dipilihlah aku. Karena waktu itu aku pribadi kalau nggak salah tuh diancam sih. Kan kita tuh waktu di pondok berasanya cowok banget ya, nggak yang cewek banget gitu kan. Kita nggak suka pakai rok gitu, beda lah ya. Terus aku udah mau mundur gitu, aku nggak bisa jadi galuh gitu kan. Aku nggak bisa jadi galuh kan, awalnya aku jadi Pak Haji gitu. Aku udah mikir aku bakal pakai peci pada saat itu. Terus katanya kayak gini, kalau kamu nggak mau nanti di karnaval jadi galuh, yaudah kamu nggak usah ikut aja. Digituin sama, kalau nggak salah aku inget deh waktu itu Uti Santi yang bilang kayak gitu. Terus kayak, ya ini udah latihan setiap hari kan. Dalam pikiran kita bakal udah ada lomba, dan karnaval itu cuma satu di antara sekian lomba sebenarnya. Ya udahlah ikut aja gitu dah akhirnya. Jadi Tapi kan Nanang sama Galuh ini yang berawal terpaksa. ya Kan ada ceritanya gitu kelanjutan kayak gimana? Ya nggak sih? Mungkin kalau tidak dijadikan Galuh, tidak akan ada cerita. bener Ya nggak sih? si Nanang ya. Jadi Nanang Galuh di perlombaan, akhirnya Nanang Galuh di kenyataan. Iya begitu. Nah, tapi ya itu adalah cinta monyetku dulu ya di pondok. Jadi kayak misalnya orang pengen nanya, pengen tahu cerita pondok tuh kayak gimana. Jadi kayak gini nih cerita pondoknya. Dulu itu kita nih surat-suratan karena dia dari Darul Hijrah Putra, aku di Darul Hijrah Putri. Jadi tapi ada teman kita yang pulang pergi gitu sekolahnya. Oh, jadi itu yang jadi kurir. Kurir surat cinta ya kan. Jadi hari ini kita tulis, dikirimin ke dia ngirimin ke sana lagi ya kan. Setelah itu nanti ada surat balasan, entah mungkin kayak 3-4 hari baru dapat balasan lagi gitu kan, surat-suratan. Aneh banget sih. Tapi itu seru Sri buat diceritain. Jadi cerita kan. Jadi cerita, dan menariknya lagi adalah itu bukan surat biasa Sri. Karena kita anak pramuka ya. Pakai sandi. Bener Oh banget. my god. Aku pernah nulis surat cinta pakai sandi Morse dan sandi rumput. Agak anti mainstream. Dan sayangnya itu aku buang loh Sri. Sayang ya. Oh iya, jadi kita tuh di pondok itu per berapa, entah per 6 bulan, entah per berapa itu kita ada raja lemari. Ya, jadi semacam pinlit-pinlit cinta-cintaan itu nggak boleh. Nggak boleh. Foto cowok, Nggak boleh. cowok entah itu in real life ya, atau Iya. cowok yang artis, Yang poster-poster Korea gitu Korea, nggak boleh nggak juga. boleh, beneran. Tapi aku inget banget ya, inget banget Apa tuh? masalah razia nih. Jadi itu aku tuh dulu kan zaman kita SMP tuh zamannya itu loh BBF. Apa sih? BBF apa? Suju juga nggak sih? Aduh, lupa lagi namanya. Siapa sih? Kim Hyun Jung ya? Oh iya, aku asli suka gitu ya? yang dia rambutnya panjang, pirang Ya. sampai segini. Nah, jadi aku tuh Yang punya lurus itu posternya. kan? Punya posternya. Terus tiba-tiba kena razia. Bukannya diambil, tapi dirobek, tapi ditaruh di lemari gitu. Di lemarinya Sri Iya, juga. Terus saking aku ediknya itu poster yang udah dirobek, aku rangkai satu-satu, aku tempelin lagi pakai plester, aku tempel di binder. Oh iya. Aneh banget. Kayak aku juga bingung kenapa aku sampai sesuka itu juga. Ih, aneh banget sih. Tapi aneh banget. Tapi pada saat itu tuh memang kayak gitu nggak sih? Tapi memang pada itu hype-nya emang kayak gitu Hype-nya kan. kita Tapi nggak tahu emang sih kayak ya. Anak-anak di luar hype gitu juga Iya, atau enggak. benar. Tapi kayak teman-teman kita yang di situ tuh kayak gitu semua. yang suka-suka Korea, Suju apa segala macam gitu. Iya sih, itu benar banget. Dan itulah yang mungkin bisa jadi hiburan buat kita karena nggak ada hiburan memang ketika di pondok. Ada lagi aku ingat satu cerita. Jadi waktu itu rajanya bukan di lemari. Tapi Kita ke kelas-kelas, inget nggak? oke. Kita kan pada saat itu ya kita nggak punya handphone, kita nggak punya hiburan lain gitu. Jadi sering banget itu beberapa teman kita
itu mereka beli novel teen lit. Iya. Ya kan yang cinta-cintaan yang kayak gitu. Novel yang cinta-cintaan tuh nggak boleh. Nggak boleh, benar-benar boleh, tapi novel-novel Islami. Iya. Aja ceritanya boleh. Aja pernah tuh razia, aku ingat aku tuh di kelas 2D apa 3D aku lupa ya. Itu nyimpan novel. Oh iya nih. Dilipetan paha. Aneh banget. Tahu nggak? Bener-bener. Karena kan pasti diperiksa paling keras apa segala macam. Itu karena bawa novel teen lit itu pada saat sekolah. Iya. Dan ada razia tiba-tiba diselipin di sini. Aduh, itu lucu banget. Jadi itu banyak banget sih akal-akalan kalau anak pondok tuh kreativitas tuh terasah sekali kan. Iya, bener. Terasah sekali sih kreativitas kayak sholat, ya kan? Kan sholat yang namanya sholat 5 waktu harus ke masjid, ya kan? Terus ada waktunya juga. Ada apa namanya jaros lonceng. Jadi kita kalau mau ke masjid ada lonceng. Jaros awal Jaros sama sama jaros sani. Jadi ada peringatan lah pertama, terus ada peringatan yang kedua. Nah, kalau udah peringatan pertama, seharusnya kan wudu ya dan segala macam, ini masih santai-santai gitu kan. Pulang sekolah apalagi zuhur. Iya, zuhur. Biasanya kan capek tuh. Bener. Santai. Terus udah kepukul jaros sani nih. Bukan malah ambil mukena dan lari, enggak, tapi harus ngumpet di mana. Jadi semuanya itu jadi kreativitas sih. Bener. Jadi entah nanti dia tiba-tiba pura-pura mau bokeh. Yang misalnya misalnya milih nih, kita kan cuma 3 tahun tuh. Misalnya disuruh pada saat itu milih gitu kan, harus lanjut atau enggak, Asri bilangnya apa? Kalau dulu aku memang pengen, nggak bisa deh, kayaknya aku cukup 3 tahun aja. Karena dulu itu aku punya tujuan gitu loh, maksudnya aku punya goals yang kalau misalnya aku pikir kalau aku tetap di sini kayaknya aku nggak bakal bisa mencapai goals itu pada saat itu. Kalau sekarang ditanya apakah tetap pengen lanjut apa enggak, tetap enggak. Konsisten ya. Tetap enggak. Cuman kalau misalnya pengen gak sih mengulang masa itu di pondok, pengen banget dengan kondisi yang lebih mateng, maksudnya dengan kondisi yang lebih siap untuk benar-benar belajar. Kok kita sadarnya Gitu. sekarang Iya, gitu benar, ya? itu sih yang aku sayangkan. Dulu tuh ketika di pondok belajar mata-mata pelajaran di pondok, fikih, terus apalagi hadis, mahfuzot, segala macam, faraid, itu kayak cuma sekedar belajar buat dapat nilai. Benar. Gitu. Aku nggak mikir itu akan jadi hal yang bekal yang penting buat kehidupan, enggak gitu. Nah, jadi pengen aku ulang itu sebenarnya. Aku pengen banget pengen mondok lagi Untuk belajar lagi, serius. untuk belajar serius. Ya itu sih yang Terus juga yang pengen aku keep lagi itu adalah kayak pertemanannya itu sih, yang sampai sekarang aku kayak tadi aku bilang, aku nggak nemu yang bener-bener seklop itu. Misalnya nih kayak gitu tuh kayak nggak punya musuh gitu loh. Padahal kan coba pikir deh, itu kan dalam satu pondok tuh kan ribuan orang ya. Walaupun nih fakta juga nih buat teman-teman perempuan, bahwa kalau di pondok itu misalnya satu ada yang dimusuhin. Ini misalnya kita bertengkar nih ya antara Asri dan juga aku ya, misalnya aku nggak suka sama sifat Asri yang A misalnya gitu, terus aku ajaklah teman-teman aku yang lain. Benar, kayak gitu. Jadi duluan, entah aku yang duluan ngajak teman atau Asri yang duluan ngajak teman dia untuk memusuhin, dan tidak tanggung-tanggung. Musuhinnya satu pondok. Jadi aku tuh ibaratnya kayak ketua gengnya gitu loh, ketua geng di kamar yang paling tua, yang anak SMP paling tua. Ada satu orang yang nggak disukain pada saat itu, ya gitu. Jadi satu kamar musuhin dia ya, dengan kepala gengnya gua. Jadi kayak ya ampun, apa Jahat banget ya. aku ingat banget sih itu, sampai dia nangis terus jadi pembulian itu ada, dan itu nggak boleh ya. Benar, aku berteman dengan orang yang salah. Jadi pergaulan itu penting juga, memilih teman. Aku juga belajar untuk memilih teman di situ. Jadi kelas aku itu lepas sepatu, Sri. Kelas aku tuh lepas sepatu kan, jadi kayak udah ditarget nih, sepatu si target yang mana nih gitu kan. Oh yang ini nih, kan aku sekelas ya, tahu ya, yang ini nih sepatunya gitu kan. Terus dia bilang lah ke aku gitu kan, kayak kamu kan punya permen karet. Aku nih
sinetron banget ini. Iya beneran, ini beneran dan terjadi gitu. Terus kayak, iya aku punya permen karet, ambil permen karet kamu katanya gitu kan. Terus abis ditempelin lah di sepatu dia. 2 nih sepatu dia nih bener-bener yang ditempelin gitu, ditempelin di kanan dan juga kiri. Terus kayak tanpa dosa aja aku lagi masuk ke kelas lagi, nggak kenapa-kenapa. Terus dia bilang kayak, ini sepatu aku ada yang ngasih permen karet siapa ya dan segala macam gitu-gitu kan. Sampai si permen karet itu saking nempelnya kaos kaki dia nggak bisa nari. Aduh harus ketawa lagi. Jadi kaos kayak FTV banget ya Bu. Aduh. Jadi kayak kaos kaki dia tuh harus digunting gitu. Ya menurut aku ya kalau ngelihat fenomena zaman sekarang juga. Aku tuh kalau sekarang aku tuh kesel ketika orang misalnya nggak suka sesuatu tentang kasus yang mungkin lagi viral gitu, atau apapun deh, nggak usah kasus deh, misalnya tentang lingkungan sekitar misalnya, dia ketika nggak suka sama sesuatu tentang kejelekannya siapa terus dia ungkapin, dia cerita, dimana lewat ceritanya dia itu malah bikin orang jadi ikutan. Nah itu sih, jadi kalau aku sih sekarang mikirnya, bisa nggak sih ketika kamu tidak suka sesuatu yang nggak cukup kamu aja, ya. Cukup kamu aja yang ibaratnya oh nih orang kayak gini ya udahlah gitu. Jangan sampai kayak kamu malah jadi malah jadi menyebarluaskan itu yang malah bikin orang lain tuh juga akan nggak suka itu juga gitu, nggak suka dia juga gitu. Jadi kan kadang tuh banyak tuh kayak yang ngerinya gini sih menurut aku, ketika kita berkomentar jelek tentang orang, menjelekan orang itu yang kita pun nggak tahu bener atau salahnya gimana. Terus ketika orang lagi baca misalnya apa yang kita upload, apa yang kita tulis, entah di Twitter, entah di Instagram, orang pun ke influence juga buat benci, buat melakukan hal-hal yang sama, ngomong-ngomong jelek tentang dia. Jariah nggak sih, maksudnya karena dosa jariah juga, jadi kayak kita akan memicu orang-orang untuk melakukan hal jelek yang sama gitu. Jadi kita takut banget sih itu. Tapi kadang ada juga memang orang yang kayak gitu Sri, dia mungkin dia nggak berani untuk beda kali gitu kan, akhirnya kayak harus ada orang-orang lain untuk mensupport dia ke arah yang kayak begitu. Tapi semoga kita semakin dewasa, semakin bisa memilah dan juga memilih gitu kan. Aku tahu Asri sekarang juga karena terbentuknya di pondok. Ada pesan gak sih Sri buat kayak mungkin teman-teman kita yang sekarang lagi di pondok yang mungkin ngerasanya kayak aku terbuang? Jadi kalau menurut aku ya, jadi kayak memang sih kayak umur segitu ya, SMP, SMA itu kayak penjajakan gitu nggak sih? Pencarian jati diri. Yes, bagaimana kita membangun prinsip hidup. Jadi kayak basicnya dulu nih, fondasinya dulu nih. Benar. Fondasinya tuh kuat dulu. Biar nanti kalau misalnya kita udah semakin besar, semakin lingkungan itu makin beragam, ya. Ada yang baik, ada yang buruk. Kita tuh udah punya fondasi, udah bisa ngefilter, udah bisa ngefilter. Oh, segini loh batasannya. Oh, ini tuh nggak boleh loh. Nah itu sih, itu penting menurut aku. Maksudnya ketika misalnya kamu memilih untuk di pondok ya, belajar tuh bener-bener kayak oke, ayo nih belajar bukan buat kamu ajar nilai loh misalnya. Ini tuh benar-benar kayak ilmu agama yang kamu pakai buat keseharian kamu. Fikih. Itu penting karena banget. Sayang sekali ya kayak kita tuh kayak telat sadar. Nah, jadi apalagi kalau misalnya teman-teman yang mungkin senasib kayak kita yang dari kecil lulus SD udah mondok, mungkin ya kurang lebih kayak kita menjalaninya. Tapi please kayak jangan kayak kita yang nyesel sekarang gitu, kayaknya yang nyesel sekarang kayak aduh kenapa sih aku nggak benar-benar manfaatin apapun ya, misalnya yang lagi di pondok nih ya, manfaatin ilmu-ilmu yang ada di pondok karena itu bener-bener nggak bakal kamu dapetin kalau kamu di luar. Bener, kamu di sana difasilitasi belajar kayak belajar SMP pada umumnya, cuman kamu kayak gurunya datang ngajar ke kelas. Kalau sekarang kita mau belajar, kita yang nyari guru gitu, bukan gurunya yang datang. Melihat semua, ibaratnya kita tuh diliatin, oh dunia tuh kayak gini ya. Tapi ternyata efek kita di pondok dulu, kita punya benteng sendiri nih. Oke, ini cukup dilihat aja. Oke, yang ini boleh dijalanin. Oke, yang ini nggak sampai situ ya. Gitu. Tapi kita dari zaman di pondok juga tipikal yang nggak gimana-gimana banget kan. Ini biasanya kita satu kamar pernah dihukum gara-gara ini. Bener. Kita kan bukan orang-orang yang ikut yang ikutin.
Sebenarnya, tapi yang nggak ikut dihukum itu sedikit banget loh, sedikit banget. Tapi ujung-ujungnya kita dihukum juga karena menutupi kesalahan orang lain. Berimbas juga. Kita melihat kesalahan, ngeliatin dong nih, nggak nogor, nggak apa, nggak ibaratnya tuh kayak ya udah ngebiarin aja. Ya, salah juga. Seenggaknya yang bisa kita lakukan adalah kita menegur, gitu kan. Kalau nggak bisa pakai tangan, pakai ucapan. Kalau nggak bisa banget, ya udah didoain. Iya, cukup. Ya udah, kita udah nggak bisa ngapa-ngapain juga nih, ya doain aja. Pada saat itu kita juga nggak bisa ngapa-ngapain kali. Yang bisa kita lakukan adalah kayak ya udah, nggak gitu. mau. Ya udah ya, nggak mau aja gitu kan, nggak mau aja gitu kan. Ujung-ujungnya juga yang dihukum satu kamar. Tapi kita mau mengklarifikasi bahwa kita nggak ikutan. Ya maksudnya kita adalah santriwati yang normal-normal aja gitu. Pada saat itu cerita mengenai bagaimana si nostalgia kita dulu gitu ya, dan mungkin aku bakal nemuin teman-teman yang lainnya lagi, teman-teman perempuan lainnya, atau mungkin teman pondok lagi yang lain bisa punya cerita yang berbeda soalnya ya di KTP kisah tentang perempuan yang lainnya. Dan saatnya kita pamit, bye bye.